teman-teman, sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah berkumpul di sini kembali ya Tuhan, dan kembali lagi ya Tuhan. Di sini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami ya Tuhan, meskipun dari dalam hati maupun atau yang kegiatan akan kami lakukan dan doa kami Tuhan, semoga firman kali ini Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita betul-betul syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul perikop kita pada pagi hari ini yaitu kesombongan membawa petaka bagi dirinya. Jadi apa sih yang makna dari judul perikop kita pada hari ini? Seperti terjelas pada judulnya, yaitu kesombongan. Kita akan mengerti apa dampak sih dari kesombongan itu. Jadi mungkin lebih singkatnya itu, kesombongan pasti akan membawakan hal yang berdampak buruk bagi orang yang sombong tersebut. Karena kesombongan merupakan hal yang tidak terpuji dan mungkin akan berdampak buruk dari pandangan orang lain. Ya, oke. Jadi kita akan membaca pada Perjanjian Lama, yaitu Ratapan 1 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Oke, jadi kita akan baca sama-sama. Jadi judulnya yaitu Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Ayatnya yang ke-8, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tidak orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Oke, jadi seperti yang kita tangkap sedikit dari firman Tuhan. Jadi kita itu diibaratkan seperti orang bangsa Yerusalem, yaitu seperti yang di kalimat ini, semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Jadi saat kita bersombong, ya mungkin kita akan membanggakan diri kita. Kalau misalnya kita tuh lebih tinggi dari mereka-mereka yang ada di depan kita. Nah, tetapi teman-teman, kesombongan itu hanya bersifat sementara. Karena pada kenyataannya orang yang berendah hati lebih baik daripada orang yang bersombong. Karena pada akhirnya orang yang sombong akan jatuh pula. Dan jatuhnya itu tidak sekedar jatuh teman-teman. Jatuhnya itu mungkin akan lebih dalam daripada ia tidak bersombong gitu. Jadi kalau misalnya kita menyombongkan diri terhadap teman kita, tetapi apa yang kita katakan dari kesombongan kita tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita katakan kepada teman kita, dan pada akhirnya teman kita pun mengetahui bahwa kesombongan kita itu hanyalah omong kosong, dan pada akhirnya kesombongan tersebut akan menjadi sesuatu hal bumerang yang berdampak buruk dan buruk sekali pada diri kita. Jadi dampak sombong itu akan dapat menurunkan jati diri kita yang kita kiranya bahwa dengan sombong kita akan meninggikan harga martabat kita, jati diri kita di mata orang lain. Justru sebaliknya, ketika kita bersombong dan akhirnya ketahuan, akhirnya jati diri kita pun akhirnya akan jatuh lebih dalam. Oke, dan pada ayat yang ke-9, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Jadi maksudnya ini mungkin ya, kalau misalnya orang sombong kan pasti akan diejek. Jadi ejekannya itu mungkin akan pasti melekat pada Jadi akan melekat pada hatinya. Mungkin dia akan merasa, kenapa aku harus mengatakan bahwa aku ini seperti ini, aku seperti itu, padahal aku tidak seperti ini ya. Jadi kita tuh jadi merasa malu gitu untuk menghadapi semua orang, sehingga seperti ia tak berpikir dan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh, sehingga orang bersombong itu pada akhirnya pun berdampak malu, sehingga ia pun tidak berani untuk menatap muka orang-orang di sekitarnya. Dan juga teman-teman, pada akhirnya orang yang bersombong itu pasti akan menyesal pada akhirnya. Jadi orang
orang yang sombong itu akan menyesal dan meminta pertolongan pada Tuhan telah apa yang dia perbuat kepada kesombongannya tersebut, dan apa hasil yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seperti yang dikatakan, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Jadi penyesalan selalu datang pada akhir ya teman-teman. Jadi kiranya kita harus menghentikan sifat sombong kita terhadap orang lain, karena apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan realita yang akan kita dapatkan. Oke, intinya pesan dari ayat kita ini, janganlah kita bersombong, karena bersombong akan berdampak petaka pada kita sendiri. Oke, sekian dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah menemani kami ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat mengerti bahwa kesombongan akan selalu membawa petaka bagi orang yang mengatakannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati kami yaitu rendah hati ya Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang setia, kasih yang selalu memberi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan ajaran baru yang baru pada hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, dan selamat beraktivitas.